Hai Sobat Cooking, ketemu lagi nih di Dapur Iza. Kali ini aku mau bikin roti yang lagi viral banget, yaitu bubble bread. Ini dibuat tanpa menggunakan mixer ya, jadi simple banget. Buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana cara membuatnya, tonton video ini sampai selesai ya. Let's get cooking. Bahan yang digunakan di sini aku sudah siapkan 120 ml susu full cream hangat, kemudian ada 50 gram gula pasir. Nah, gula pasir dengan susu full creamnya aku campurkan terlebih dahulu, kemudian ditambah dengan 1 sendok teh ragi instan. Ini bertujuan untuk mengaktifkan ragi ya, karena raginya sudah aku buka beberapa hari yang lalu, jadi aku mau ngetes apakah masih benar-benar aktif atau tidak. Setelah diaduk kemudian kita akan sisihkan dulu kurang lebih 10 menit, ditutup rapat ya. Bahan selanjutnya di sini ada 200 gram tepung terigu protein tinggi. Kita masukkan ke dalam wadah atau mangkok pengaduk ya. Kemudian ada 2 sendok makan susu bubuk. Kita campurkan juga. Kemudian kita aduk-aduk kedua bahan kering ini supaya tercampur. Kalau sudah tercampur, kita beri lubang di bagian tengahnya seperti ini. Ini ragi yang tadi sudah kita aktifkan, raginya sudah aktif, tandanya banyak buih yang muncul seperti ini ya. Kemudian ragi yang sudah aktif ini kita akan tuangkan ke dalam tepung terigunya. Lalu kita tambahkan dengan 1 butir kuning telur. Kuning telur ini fungsinya supaya nanti rotinya makin lembut. Kemudian kita aduk-aduk dengan spatula seperti ini sampai bahan kering dan bahan basah tercampur dengan baik. Kalau sudah cukup tercampur seperti ini, bisa dilanjut diaduk menggunakan tangan ya, karena adonannya cukup berat. Pastikan tangannya sudah bersih. Kalau sudah tercampur, lalu kita akan tambahkan menteganya. Di sini menteganya aku pakai 25 gram. Teman-teman boleh pakai mentega, boleh juga pakai margarin. Kita oles-oleskan seperti ini. Lanjut kita akan campurkan lagi sampai nanti menteganya ini benar-benar tercampur dan terasa tidak lengket di tangan ya. Kita cukup campurkan sampai menteganya tercampur dan tidak lengket lagi di tangan. Kita tidak perlu menguleninya sampai dengan kalis. Jangan lupa garamnya ya, tadi hampir kelupaan. Kita tidak perlu menguleninya sampai kalis karena di sini membuat kuenya tidak usah diuleni. Pokoknya kita cukup campur-campur aja, ringan aja ya mencampurnya, tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Nah, ini sudah tidak terasa lengket lagi di tangan menteganya. Ini sudah bisa kita cukupkan ya. Ini adonannya sama sekali belum kalis karena memang tidak dibuat kalis gitu. Nah, kemudian kita bisa bulatkan seperti ini ya. Tuh terlihat kan belum kalis, masih lengket-lengket sedikit di tangan. Nah, kemudian kita akan istirahatkan kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Kita tutup dengan plastik wrap atau bisa juga dengan kain bersih. Untuk detail resep nanti teman-teman bisa cek di kolom deskripsi bawah video ya. Dan ini adonan setelah aku istirahatkan selama 1 jam, dia sudah mengembang sampai 2 kali lipat seperti ini ya. Kalau kita sentuh tidak lengket lagi. Lalu kita kempiskan supaya udara yang terperangkap di dalam adonan ini benar-benar keluar semuanya. Lalu bisa kita bulatkan lagi seperti ini. Nih terlihat sudah lebih lembut kan, tidak lengket juga. Kemudian siapkan alas kerja, kita taburi dengan sedikit tepung terigu supaya tidak lengket ya. Kemudian adonannya kita pindahkan ke alas kerja. Kita tekan-tekan seperti ini untuk memastikan bahwa benar-benar udaranya sudah keluar semua. Kemudian kita bisa bagi-bagi adonannya. Teman-teman boleh ditimbang kalau ada timbangan, kalau nggak ada timbangan ya dikira-kira aja. Di sini aku akan timbang per bagiannya kurang lebih 10 gram, 10 atau 11 gram. Lakukan terus sampai semuanya selesai.
Kalau sudah, lalu kita juga bisa siapkan coklat batang secukupnya. Ini bisa kita potong menjadi lebih kecil lagi untuk isian. Lalu ambil satu bagian adonan, kita bulat-bulatkan seperti ini supaya permukaannya halus ya. Kemudian kita tekan-tekan. Nah, ini akan kita isi dengan coklat. Coklatnya aku potong sekecil ini teman-teman. Kalaupun tidak diberi isian coklat tidak apa-apa, tapi saran saya teman-teman bisa tambahkan gulanya supaya rasanya lebih manis. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita bisa tata di loyang. Ulangi terus ya sampai selesai. Caranya gampang banget kan? Ini loyangnya aku alasi dengan baking paper supaya tidak gosong bagian bawahnya ya. Nah, ditata bentuknya bebas. Di sini aku bentuknya lingkaran atau bulat seperti ini ya. Kemudian kita proofing lagi 30 menit sebelum kita oven. Setelah 30 menit kita proofing, hasilnya sudah mengembang lagi. Kemudian jangan lupa kita olesi dengan susu full cream di bagian atasnya sampai rata sebelum kita oven. Tujuannya supaya rotinya tetap lembut ketika di oven dan tidak terlalu kering. Ini sudah semua, sekarang saatnya kita oven. Jangan lupa ovennya sudah dipanaskan ya. Kita oven dengan suhu kurang lebih 150 sampai 160 derajat Celcius selama 30 sampai 40 menit tergantung dengan kondisi oven masing-masing ya. Dan setelah 30 sampai 40 menit aku oven, ini hasilnya sudah matang, cantik sekali, aromanya juga harum. Nah, ketika sudah keluar dari oven, saat dalam kondisi panas, langsung kita olesi dengan butter. Pengolesan butter di saat roti masih panas seperti ini bertujuan untuk pertama, biar permukaan atas roti tidak terlalu kering dan tetap lembab, tetap lembut walau nanti sudah dingin. Kemudian yang kedua, aromanya jadi makin harum, tentu akan menambah cita rasa ya. Kemudian yang ketiga, tampilannya juga akan lebih menarik. Olesi semuanya sampai merata. Ini dia rotinya sudah selesai dioles dengan butter, sudah siap disajikan. Bagaimana hasilnya? Cantik kan? Ini tidak hanya cantik tapi rasanya juga enak banget. Nih, sekarang aku mau cobain. Teman-teman bisa perhatikan seratnya terlihat lembut ya. Tuh, seratnya halus. Walaupun ini tidak di mixer, tidak diuleni sampai kalis. Ketika diambil seperti ini, ketika disobek seratnya terlihat ya. Ini lembut banget. Tuh teman-teman bisa perhatikan, kelihatan serat-seratnya ya, enak banget. Selamat mencoba di rumah ya. Buat teman-teman yang pengen jualan, aku doain semoga laris manis. Sekian dulu masak kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Follow juga Instagram dan Facebook Resep Dapur Iza. Sampai ketemu lagi, see you, bye-bye.